Dapat. Ya, silakan. Rizky siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pagi ini kita kembali ke sekolah. Alhamdulillah. Itu semua berkat dari siapa yang beri rahmat kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang dia kasih pesan? Baik. Jadi seperti yang telah pernah Bapak sampaikan, kalau tidak hadir, berilah pesan, ya. Apapun alasanmu, silakan memberi pesan lewat langsung ataupun lewat handphone juga boleh. Yaitu dengan mengirim pesan di WA juga boleh atau SMS juga boleh. Mana tahu ada pulsa kan? Ya. Oleh karena itu, seperti biasa yang tidak hadir tanpa keterangan ada sanksinya, ada denda, nanti akan Bapak sampaikan setelah beliau masuk. Baik anak Bapak sekalian, pada pagi ini kita kembali belajar. Siapa tadi di rumah yang melaksanakan apa arahan Bapak melalui WA? Begitu. Apa yang Bapak arahkan? Ya, sarapan ada sarapan. Ya. Kemudian apa lagi? Sholat ada yang sholat? Alhamdulillah. Belajar ada? Baik, kalau ada belajar, kita kembali ke pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita telah belajar ide pokok atau pokok utama, paragraf dalam paragraf utama. Ya. Siapa kira-kira yang masih ingat apa itu ide pokok paragraf? Hah? Siapa yang masih ingat? Ya. Gagasan yang dibahas di dalam suatu. Nah, itu menurut Azalika. Ada lagi yang mau menjawab? Bapak ada lagi yang mau menjawab? Baik, ada Bapak sekalian jawaban dari Azalika sudah mewakili semua teman-teman. Dari di pokok adalah gagasan atau hal yang dibahas di dalam satu paragraf atau dalam sebuah teks. Jadi dari ide pokok itu dikembangkan maka terdapat nanti gagasan apa namanya? Setelah gagasan utama, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu yang menjelaskan gagasan utama. Nah, anak Bapak sekalian, pada pelajaran materi kita hari ini kita akan mempelajari hal yang lebih dari ide pokok yang berkaitan dengan ide pokok. Anak Bapak pernah nggak
percakapan yang menggunakan tema yang disebut dengan wawancara, ya. Jadi ada percakapan yang dilakukan antara berdua orang atau lebih, atau dialog yang menggunakan tema. Maka nanti tidak semua percakapan itu walaupun antara dua orang dikatakan wawancara. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lihat dulu video ini contohnya ya. Sampai jumpa. Ulang ya. Kelas 3D akan menampilkan percakapan berbahasa Indonesia formal dan non formal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi juga, Mida. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini saya sedang mengerjakan tugas aku. Oh iya, maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Mida. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, hari Senin kamu ada mata kuliah bahasa Indonesia tidak? Saya hari Senin kemarin ada mata kuliah Indonesia, Mida. Untuk tugas individu itu diketik atau dituliskan? Tugas Indonesia itu di baik kita batas pembukuannya kapan? Batas pembukuannya maksimal tanggal 20 Agustus. Baik Kak, terima kasih. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Nah, itu satu video ya. Kemudian video berikutnya, anak bapak perhatikan apa perbedaannya nanti. Itu saya juga sering nonton buat sendiri kan bersama satu. Tapi sejak saya SMP, saya udah gak ada. Dan saya juga jadi jarang nonton. Tapi di swasta memang harus komersial. Kalau tahu solusinya, itulah yang diperlukan publik-publik. Makanya kita perkuat dari publik-publik Indonesia. Apa itu TVRI dukung masyarakat. Saya waktu jadi dulu TVRI, anggarannya tidak sama satu itu. NHK mengelola dari setahun berapa? 100 kali lipat TVRI. BBC 86 kali lipat. Kalau di Jepang kan kalau lihat itu orang NHK berapa? Sekitar 100 ribu sebulan ya? Iya, sehingga NHK itu dapat 100 kali. Saya kecil, itu saya juga sering nonton gue sendiri kan satu. Tapi sejak saya SMP, saya udah gak ada. Akhirnya saya juga jadi jarang lagi. Kalau di swasta memang harus komersial. Kalau tahu solusinya, itulah diperlukan publik-publik. Makanya kita perkuat dari publik-publik Indonesia. Apa itu TVRI dukung mas? Satu lagi nak ya. Gimana dong? Pakai Pentium baru, formula dengan 30 vitamin yang bersatu, tambah lebih kuat daya. Rasanya kalau lebih kuat, sangat
dalam acara Intan Latifah TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2020. Kuasa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan pelindungan kepada Barada Richard Eliezer Budi Hamludu. Alasannya terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta di dalam bukan SB Polri dan telah ditayangkan. Keputusan penghentian perlindungan terhadap terpidana pembunuhan Brigadir Yosua Barada Richard Eliezer juga berdasarkan Wahyu Tunda. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Eliezer dapat ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 atas satu itu maka Kamis 9 Maret 2023 LPSK telah melaksanakan sidang dengan Baik, anak bapak. Tadi sudah 3 video bapak lihatkan, ya. Yang pertama di apa tadi, nak? Ada seorang teman yang datang kepada temannya bertanya tentang apa yang dia kerjakan. Nah, video pertama
jadwal. Mengapa? Siapa tahu? Coba, siapa yang tidak tahu? Ayo, satu-satu. Siapa? Ya, coba Ami. Karena pewawancara yang ingin mendapatkan informasi. Siapa lagi? Siapa yang jawab lagi? Ayo, selain jawaban Ami. Kalau Ami menjawab karena kita yang butuh informasi. Siapa yang jawabannya beda? Ayo, boleh jawab nak. Ada masalah? Ya? Ada yang mau jawab? Ada? Nah, biar lebih paham lagi kepada kelompok 1, silakan dulu untuk tampil mencontohkan antara mana yang wawancara dan mana percakapan. Contohkan percakapan dulu, ya. Contohkan percakapan. Kamu boleh mau tanya apa saja, silakan. Bawa itunya, handphonenya bawa. Contohkan dulu yang percakapan ataupun yang wawancara, terserah. Nanti teman-teman bedakan yang mana percakapan, ada yang mana wawancara. Kita lihat ya, nanti kita bedakan yang manakah wawancara, ada yang mana percakapan. Ya, satu pertanyaan lagi. Baik, kepada perwakilan dari kelompok 1, kira-kira yang ditampilkan barusan apa itu? Kenapa itu percakapan? Gak ada tahap-tahap dari wawan. Sekarang ada nggak contoh percakapannya, wawancaranya? Ada diatur. Temanya apa? Kira-kira bertanyanya kemarin ada apa? Satu ya. Sudah disepakati? Nah, silakan coba menggunakan media rekamnya. Elektronik itu direkam. Silakan. Tekankan dulu.
wawancara. Sekarang kepada yang nampilkan wawancara. Dari mana sesi wawancara itu yang kalian lakukan? Apakah tahap-tahapnya sudah dilakukan? Sudah. Apa saja? Bukan. Apa tadi? Ya. Kemudian tahap berikutnya sudah dilakukan. Kemudian tahap penutup. Apa tadi tahap penutupnya? Mengucapkan rasa terima atas apa ya? Atas kesempatan apa lagi? Atas apa lagi? Atas waktu memiliki kompeten di bidang yang kita tanya. Ya, perhatikan. Ulang lagi. Jadi narasumber itu kita meminta penjelasan tentang hal yang kompeten dia miliki. Jadi kalau kamu mau ke tukang bangunan, atau ke dokter, atau ke polisi, sesuaikan tempat narasumber yang kita minta dengan tema yang kita angkat. Mana? Mana? Jadi temanya tentang kesehatan. Setidaknya yang kita tanya siapa? Tentang kesehatan. Alat pengeras suara seperti zaman dulu, ya. Sekarang simple, hanya menggunakan handphone. Nanti untuk yang tampil ketiga menggunakan ini ya, mikrofon nanti kita coba. Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan sampaikan apa wawancaranya, kapan waktu wawancara, tema dan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara yang diperankan oleh Ahmad Hamka. Wawancara bicara Amerika dan narasumber Amira Rahmanina. Cara direkam dengan handphone. Kita saksikan nak ya. Temanya apa tadi nak? Sekolah. Silakan. Kita dengar. Sebelumnya, terima kasih Amira sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya, kami sama-sama. Kita mulai wawancaranya ya, Amira. Ya, Amira. Apakah kamu nyaman bersekolah di sini? Ya, saya nyaman karena lingkungan pertemanan yang baik dan fasilitas yang cukup. Apa yang membuat kamu nyaman atau tidak nyaman di sekolah ini? Lingkungan bersih dan sehat sampai saat ini belum ada yang tidak nyaman. Apa keunggulan dari sekolah ini? Mempunyai banyak ekstrakurikuler, visi-misi yang bagus, ekstraditas sekolah yang bagus. Apakah ada kekurangan dari sekolah ini? Baiknya atau kekurangannya? Menurut saya tidak ada. Apa saja prestasi yang diraih dari sekolah ini? Prestasi yang dapat diraih karate, drum band, pramuka, dan silat. Apakah guru-guru di sini ramah dalam mengajar? Ya, guru-guru di sini ramah, disiplin, dan tegas. Apakah ada guru-guru di sekolah ini pernah menghukum muridnya terlalu berat? Kalau memang ada, jelaskan. Tidak ada. Bagaimana dengan fasilitas sekolah ini? Cukup lengkap. Bagaimana sistem pembelajaran di sekolah ini? Menurut saya sudah baik, sudah mengikuti guru. Apakah Anda bangga sekolah di sini? Anda bangga atau tidak? Bagaimana? Bangga, jelaskan. Tentu saja saya bangga sekolah
dan koreksi bagi kegiatan wawancara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Ya. Media rekamnya apa tadi nak? Alat rekamnya? Handphone sama ya. Jadi nanti ketika misalnya kita nih ibaratkan Ami ini seorang wartawan dari Riau Televisi, ya, atau Riau Pos, maka nanti apa hasil percakapan dengan narasumber yang dia minta tadi disampaikan, dilihat lagi hasil percakapannya tadi melalui handphone yang telah digunakan oleh Ami. Nah, jadi kalau boleh Bapak bertanya untuk kelompok 2 apa yang perlu kita koreksi? Ada nggak? Coba siapa yang nyimak tadi langsung dapat permen dari Bapak. Ayo silakan. Yang ditampilkan? Tadi mereka tuh baik. Tepuk tangan buat Azalika nak. Ya, siapa lagi yang ada bisa mengkoreksi? Karena Azalika berani jawab, tetap Bapak kasih ya reward ya. Ya, tolong Azalika. Terima kasih. Siapa lagi biar lebih banyak permennya? Siapa lagi? Ayo nak. Siapa yang nyimak tadi? Pikirkan coba langkah-langkah unsur-unsur wawancara, silakan Dea. Itu bagian mana itu? Bagian apa? Silakan tepuk tangan buat Dea. Silakan punya Dea. Silakan Dea, datang. Ya. Dea Bapak kasih imbalan berapa ya? Berapa ya nak? Nah, ini Dea. Ini Dea. Ada lagi? Ayo. Ya. Satu orang aja ya. Afifah. Ada nggak tadi perkenalan dirinya nak? Yang diperkenalkan apa tadi? Ada tadi? Ada ya? Perkenalannya apa yang dilakukan tadi sama mereka? Perkenalan apa? Hah? Memperkenalkan ke kelompok. Baik, bagus. Sini ya. Sini di Afifah Nurul. Ya, rekam pas bisa aja. Ya, baik. Itu tadi bagian apa yang tidak ada nak? Aha, pembukaan. Seharusnya seperti apa tadi coba contohkan? Assalamualaikum. Saya wawancara untuk Saya dari sekolah ini. Kamu mau wawancara ibu mengenai lingkungan sekolah ini, tentang nanti temanya sekolah, oke ya? Oke nih. Terima kasih Afifah An-Nurul. Tepuk tangan nak buat teman-teman kita yang ketiga. Baik. Ya, setelah 2 kelompok utusan maju ke depan, sudah mengertikah anak bapak apa tahap-tahap dari wawancara? Halo? Sudah pahamkah apa tahap dari wawancara? Halo. Yang pertama apa nak? Yang pertama apa? Yang kedua? Inti. Yang ketiga? Yang keempat? Yang keempat apa? Menentukan. Pertama pendahuluan, kemudian pembukaan, inti wawancara, penutup. Baik. Dari 2 contoh yang sudah tampil, apakah perlu contoh lagi? Iya. Perlu contoh lagi? Iya. Contoh berikutnya menggunakan mikrofon ini ya. Nanti suaranya direkam oleh speaker. Ya. Halo, silakan maju perwakilan kelompok 3.
akan menampilkan wawancara kami. Assalamualaikum. Silakan. Saya merasa senang karena bisa berjumpa dengan guru yang ramah dan kelas yang indah. Bagaimana menurutmu perlengkapan kelas ini? Menurut saya kelas ini sudah lengkap. Bagaimana menurutmu keadaan kelas ini? Jadi kenapa yang kamu suka ketika belajar kelas ini? Saya suka belajar menggambar. Apakah ada gangguan yang kamu ketika teman-teman meribut membuat saya tidak fokus belajar di kelas? Bagaimana menurutmu kebersihan kelas ini? Bersih, bebas dari kotoran dan nyaman belajar. Ketika cuaca sedikit sekolah tidak stabil, apakah ada dampaknya? Tidak ada. Bagaimana menurutmu latihan kelas ini? Sudah tertutup rapi. Apa kesanmu setelah belajar kelas ini? Ingin belajar lebih baik lagi dan fokus ketika belajar. Untuk teman-teman dan adik-adik kelas kita nanti tentang kelas ini. Pesan yang pertama adalah jagalah kebersihan, dan yang kedua, saat guru berbicara atau menjelaskan, kita harus mendengarkan. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, dan saya minta maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum.
Ayo, siapa yang mau pegang mic-nya? Siapa yang mau pegang? Bukan saya, Pak. Pelajari tadi ada unsur-unsur wawancara. Ada berapa unsur wawancara? Nah, 4. Kemudian kita juga pelajari ada tahap-tahap wawancara yang harus kita tempuh. Ada berapa? Nah, 4 juga. Nah, sekarang lebih lanjut kita akan mempelajari bagaimana etika berwawancara. Kira-kira sebelum Bapak sampaikan, siapa yang mau jawab? Apa saja etika yang harus kita laksanakan? Ayo, Syahira. Berpakaian rapi, 1. Sopan. Iya. Menggunakan kata yang sopan. Tidak menyinggung perasaan narasumber. Apalagi? Baik, anak Bapak sekalian, jawaban dari anak Bapak semuanya sudah benar, ya. Jadi ketika melaksanakan si Ayas, Denis, perhatikan Bapak. Ketika melaksanakan wawancara, etika, sopan santun, etika tetap harus dijaga, ya. Yang pertama etika yang harus kita laksanakan adalah memberi salam terlebih dahulu. Yang pertama memberi salam terlebih dahulu. Nah, masuk ruangan orang, masuk ruangan narasumber. Laksanakan adalah memberi salam terlebih dahulu. Yang pertama memberi salam terlebih dahulu. Nah, masuk ruangan orang, masuk ruangan narasumber.
lemah lembut, ya. Kemudian pertanyaannya urut, ya. Etikanya misal kamu mau bertanya, lo perhatikan sekarang, pertanyaannya harus urut dan sesuai tema. Kamu temanya sekolah, harus bolehkah kita menanya kesehatan? Pak, anak bapak sehat nggak hari ini? Boleh nggak itu? Tidak boleh. Pertanyaannya sesuai dengan tema. Kemudian etika berikutnya membuat narasumbernya senang. Ya, jangan narasumbernya sampai tidak enak hati. Kemudian yang berikutnya bersikap simpatik. Ya, sikap kita harus baik. Sikap kita harus membuat narasumber itu enak di hati. Ya, kemudian memberikan ucapan terima kasih. Sama dulu terima hadiah kalau ada. Kenapa kasih hadiah? Karena sudah mendapatkan ilmu. Karena sudah mendapatkan ilmu. Bolehkah kita kasih hadiah, Pak? Boleh aja kalau kita yang mau beri. Ya, tanda terima kasih. Paham Bapak semua? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Bapak tugaskan masing-masing untuk berdua dalam satu kelompok, ya, melaksanakan sesi wawancara hanya 4 pertanyaan saja. Temanya bebas. Boleh pilih kawan dalam kelompoknya. Ya, boleh. Kawan dalam kelompok. Pertanyaannya bebas. Temanya bebas. 4 pertanyaan saja. 4 pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak? Halo. Siapa konsentrasi? Berapa pertanyaan, Nak? Berapa pertanyaan? Temanya apa? Bebas. Dengan siapa wawancaranya? Teman sekelompok. Pilih 2 orang. Ya. Silakan. Baik, Bapak sekalian. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Sebelum belajar, anak Bapak kasih kesimpulan bahwa untuk melakukan wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Wawancara harus disusun unsur-unsurnya dan harus memiliki tahap wawancara. Kemudian Bapak harapkan setelah menjadi wawancara ini kalian pelajari, maka nanti apabila ada tugas wawancara yang Bapak berikan atau yang kamu dapatkan dari guru, kamu bisa melakukannya dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian anak Bapak. Semoga kalian sukses selalu, berbahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan di pelajaran bahasa Indonesia yang materinya berbeda. Semoga kita sehat selalu. Amin.